Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, coba kita mengingat Allah, mengingat akan kebesaran Allah, zikrullah. Salah satunya adalah mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Di antaranya adalah tentang keberadaan kita. Bukankah dulu kita tidak ada, kemudian atas kuasa Allah kita diadakan lewat perantara kedua orang tua kita. Dan dulu kita masih dalam bentuk air, kemudian menjadi janin, dan di dalam kandungan ibu kita sekitar 9 bulan. Di dalam kandungan itu kita tidak ngerti apa-apa. Begitupun juga orang tua kita. Bagaimana proses kita dari air menjadi janin, menjadi bayi, dan kemudian ada ruhnya. Orang tua kita juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Begitu juga kebutuhan kita di dalam kandungan ibu kita, baik itu makanan, minuman, atau yang lainnya, sudah Allah atur, sudah Allah siapkan. Orang tua kita terima bersih. Begitu juga kita. Kemudian setelah cukup umur di dalam kandungan atas izin Allah, kita keluar dari perut ibu kita, dan di luar sudah Allah siapkan kebutuhan kita, yaitu ASI, air susu ibu. Itu juga sebuah wujud kasih sayang Allah. Allah menciptakan kita, tapi juga Allah mengurusi kita. Bukan hanya di dalam kandungan saja. Setelah keluar juga Allah sudah menyiapkan kebutuhan kita. Dan ketika itu juga kita belum diberi gigi, karena kita masih minum ASI.
dan mulai beranjak dewasa, oleh Allah kita diberi gigi sehingga bisa makan makanan yang agak keras. Dari contoh itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya Allah memang benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang, karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat kepada kita, dan juga agar menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, dan benar pula apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya kepunyaan Allah, milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya kita ini juga termasuk apa yang ada di bumi, dan kita ini milik Allah. Kalau sudah seperti itu, maka kita tidak sepantasnya menyombongkan diri, merasa bahwa kita punya kepandaian, padahal kepandaian itu juga milik Allah. Bukankah kepandaian itu juga terkait dengan otak, yang otak itu juga buatan Allah, yang bisa menjadikan kita pandai atau tidak itu Allah. Sehingga tidak sepantasnya kita itu merendahkan orang lain, karena orang lain juga pada hakikatnya sama seperti kita. Orang lain itu juga ciptaan Allah, dan Allah sengaja menciptakan kita sebagai manusia. Ada yang diberi kelebihan, ada yang dicukupkan, ada yang diberi oleh Allah kepandaian, ada yang biasa saja. Dan itu bukan untuk dibanggakan, disombongkan, juga bukan untuk merendahkan ciptaan Allah yang lain, karena semuanya hanya ujian bagi kita sebagai manusia. Juga kekayaan itu juga pada hakikatnya milik Allah. Kita hanya dititipi, hanya amanah untuk agar kita bisa menggunakan kekayaan itu di jalannya, di jalan Allah. Juga ilmu pengetahuan, umpama ilmu pengetahuan tentang agama, mungkin bisa hafal Quran, bisa hafal ribuan hadis, bisa membaca kitab kuning, dan lain-lain sebagainya. Itu juga karena atas izin Allah, itu juga karena kasih sayang Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita
telah belajar agama puluhan tahun dengan sungguh-sungguh, bukan, tapi semua atas karunia Allah. Sehingga kalau kita paham itu, sebenarnya kita malu kalau sampai kita membanggakannya, menyombongkannya dengan cara merendahkan saudara kita yang lain yang tidak dititipkan oleh Allah kepandaian atau ilmu seperti yang mungkin kita miliki. Maka wajar juga kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang artinya hamba Allah yang pengasih itu adalah hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Itu firman Allah menjelaskan kepada kita agar kita mengerti bahwa memang sepantasnya kita itu harus rendah hati, karena tidak ada hal yang patut kita tinggikan dengan merasa memiliki kelebihan, entah itu ilmu, entah itu kepandaian, entah itu harta, atau yang lainnya. Kita tidak punya, semuanya milik Allah. Maka kalau kita itu selalu mengingat Allah, setiap apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, dan juga apa yang kita ucapkan. Kalau kita selalu mencoba mengingat Allah, maka insya Allah tidak ada tempat, ruang, dan waktu bagi kita untuk membanggakan diri kita, memamerkan kelebihan kita, dan kemudian merendahkan orang lain ataupun mencela, apalagi membencinya. Karena kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, bahwa semua yang terjadi dan yang ada itu atas takdir Allah, atas kehendak Allah, dan tinggal bagaimana kita itu bisa menyikapi semuanya itu dengan lurus, dengan benar, seperti yang Allah ajarkan dan juga Rasul-Nya. Insya Allah seperti itu. Maka kalau kita itu belajar mencoba mengingat-ingat akan semuanya itu, maka insya Allah kita selalu melakukannya disesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita disuruh rendah hati, ya kita belajar untuk rendah hati dalam segala hal. Di antaranya, kalau kita itu diberi oleh yang banyak oleh Allah, ya jangan dibangga-banggakan, jangan dipamerkan, tapi disyukuri dengan baik. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya harta, uang, sawah ladang, emas, bukan hanya itu. Yang lain diantaranya
Kalau kita diberi istri, sebenarnya itu juga rezeki dari Allah, titipan dari Allah. Maka rezeki itu harus kita syukuri. Di antaranya, ya kita perlakukan istri itu dengan baik. Kalau ada salah, ya kita maafkan dan kita doakan, mohon ampunkan kalau ada kesalahan, karena Allah memerintahkan seperti itu, dan kita bimbing, kita sayangi, kita kasihi, dan kita harus belajar menjadi imam yang baik bagi istri kita. Begitu juga anak. Anak itu adalah rezeki yang juga harus kita syukuri. Kita bimbing, kita didik, dan kita usahakan anak itu menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Karena kalau kita marah, jengkel, berarti kita tidak mensyukurinya, berarti kita tidak memperlakukan anak itu sebagai rezeki dari Allah dengan cara yang bijaksana. Begitu juga orang tua kita, itu juga rezeki yang harus kita syukuri dengan cara ya kita taat, berbakti kepada orang tua. Jangan kita marah, jengkel kepada orang tua, karena berkata ah saja Allah melarangnya, apalagi sampai membuat orang tua sedih, kecewa karena perilaku kita, apalagi kalau sampai mengeluarkan air mata karena hatinya terluka akan perilaku kita. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Dan juga lingkungan kita, tetangga kita, kawan, saudara, semuanya itu sebenarnya juga nikmat dari Allah untuk kita. Coba bayangkan kalau kita hidup sendiri, tidak ada teman, tidak ada tetangga, saudara, atau siapapun orang lain. Betapa menderitanya kita karena hidup sendirian. Artinya mereka adalah juga nikmat yang harus kita syukuri. Dan kalau sudah kita mengetahui itu, maka sudah selayaknya atau sepantasnya kita harus baik kepada mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita juga berusaha kalau ada masalah ya diselesaikan dengan baik, bukan dikedepankan kemarahan, kejengkelan, kebencian, apalagi sampai bermusuhan. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Kemudian juga kalau kita itu benar-benar belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, seperti yang Allah inginkan tadi. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita punya kekurangan, maka kita tidak tergesa-gesa untuk merendahkan atau mencelanya atau menggunjingnya. Tapi cobalah kita belajar untuk melihat diri kita sendiri. Boleh jadi kita juga punya kekurangan,
Bahkan mungkin bisa jadi kekurangan itu lebih banyak di diri kita, walaupun mungkin bentuknya yang lain. Sehingga dengan kita mencoba introspeksi terhadap diri kita, sehingga kita malu untuk mencela atau merendahkan saudara kita yang lain. Karena kita sendiri juga tidak jauh beda. Kita juga punya kesalahan, punya kelemahan. Dan juga kalau melihat saudara kita dalam hal iman takwanya, mungkin juga belum sempurna atau belum baik, masih ada kurangnya. Itu juga bukan menjadi sebuah alasan ataupun kesempatan untuk merendahkannya, untuk mencelanya. Karena boleh jadi pada saat ini saudara kita itu belum baik, tapi mudah-mudahan kedepannya atau suatu saat atas izin Allah, saudara kita itu mendapat hidayah, sadar, dan memperbaiki iman dan takwanya. Itu yang harus kita ketahui. Dan dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita itu hidup di antara saudara kita yang lain. Kita bisa hidup rukun, bisa damai, dan bisa saling menghargai, saling menghormati. Persoalan perbedaan atau kekurangan, baik itu agama, baik itu pemahaman, ataupun cara ibadah, dan yang lainnya, biarlah serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa menjalankan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini itu baik, dengan tidak meninggalkan rasa menghormati, menghargai yang lain. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kita tidak tahu apakah punya kita, pemahaman kita yang benar, kemudian yang lain salah, atau mungkin benar semua, atau salah semua. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi lakukan saja tugas kita, yaitu taat kepada Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita, bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah menampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.